Halo semuanya, selamat datang di sesi kupas tuntas kita hari ini. Kita bakal ngambil sedikit helikopter view nih, ngelihat gambaran besar soal pengasuhan anak usia dini. Kita bakal telusuri semuanya, mulai dari urusan regulasi nasional yang mungkin sering banget terlewat sama kita, sampai ke gimana sih prakteknya langsung di ruang tamu kita sendiri. Fokus kita kali ini itu krusial banget, yaitu taman asuh anak berkualitas dan berstandar. Karena jujur aja, ini tuh bukan sekedar tempat penitipan anak biasa, tapi ini fondasi buat masa depan generasi kita. Buat pemanasan, pernah dengar nggak sih kalimat dari Mbak Silvi Dewayani? Beliau ini psikolog dan Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia Daerah di Yogyakarta. Beliau bilang, kehidupan nyata itu seringkali nggak seindah teori. Bener banget kan? Idealisme pengasuhan anak di buku-buku tuh sering banget berbenturan sama realitas hidup modern kita yang, ya, serba berantakan dan sibuk. Saking sibuknya, banyak dari kita yang tanpa sadar masuk ke mode pola asuh autopilot. Kita ngira dengan nyariin tempat titip dan kita fokus kerja, anak bakal tumbuh sendiri. Padahal, wah mendidik anak jelas nggak kerja kayak gitu. Oke, biar gampang ini peta jalan kita hari ini ya. Pertama, ekosistem tumbuh kembang anak. Kedua, celah regulasi taman asuh. Ketiga, standar taman asuh berkualitas. Keempat, aturan nirlaba dan kewajiban. Dan kelima, hindari pola asuh autopilot. Tenang, kita bakal urai benang kusut regulasi ini satu-satu biar gampang diaplikasikan. Langsung aja masuk ke bagian 1, ekosistem tumbuh kembang anak. Ingat ya, anak-anak itu nggak tumbuh di dalam ruang hampa. Mereka ada di ekosistem yang saling terhubung satu sama lain. Kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak kita, siapapun yang umurnya di bawah 18 tahun itu dihitung sebagai anak. Nah bayangin pas kita sebagai orang tua harus kerja, anak-anak butuh dong tempat pengganti sementara. Disinilah taman asuh atau daycare ambil peran vital. Mereka ini pengasuhan alternatif. Di tempat inilah anak ngabisin waktu emas mereka, waktu kita lagi nggak bisa nemenin. Masuk ke bagian 2, celah regulasi taman asuh. Di sini obrolan kita bakal sedikit lebih serius nih. Pertengahan April lalu, kita kan sempat dibikin kaget ya sama rentetan skandal kekerasan di beberapa daycare. Ini tuh bukan cuma ulah 1-2 oknum nakal, tapi ngebuka mata kita kalau ada celah sistemik yang gede banget di negara kita. Akar masalahnya ternyata ada di area abu-abu. Coba deh, di satu sisi ada Kemendikbud yang ngurusin izin pendidikan, tapi di sisi lain urusan pengasuhan alternatif dan hak anak usia dini itu sebenarnya ada di ranah Kemen PPPA. Masalahnya, kalau dua kementerian ini nggak ngobrol dan komunikasinya kurang mulus di lapangan, daycare jadinya beroperasi pakai pengawasan yang serba nanggung, dan ini bahaya banget. Lanjut ke bagian 3, standar taman asuh berkualitas. Kita nggak bakal berhenti di masalahnya aja kok. Kemen PPPA itu sebenarnya udah bikin pedoman keren di tahun 2023. Namanya TARA, Taman Asuh Ramah Anak. Pedoman ini jelasin bentuk ideal care daycare berkualitas itu kayak gimana. Coba kita hitung-hitungan sedikit ya. Anak usia 0-2 tahun. Rasionya harus 1:4, maksimal. Usia 2-4 tahun, 1:8. 4-6 tahun, 1:15. Poinnya adalah, makin kecil anaknya, pengasuhnya harus makin fokus nanganin sedikit anak. Kenapa coba? Karena anak sekecil itu nggak cuma butuh dipantau biar nggak jatuh, tapi butuh diajak interaksi dan distimulasi terus-terusan. Makanya pengasuhan autopilot benar-benar nggak bisa dipakai di sini. Selain jumlahnya, siapa yang ngasuh itu penentu banget. Pengasuh di Care Day itu ibarat orang tua alternatif. Jadi mereka wajib hukumnya ngerti tahap tumbuh kembang dan hak anak. Dan yang paling penting nih, berkaca dari kasus kemarin, mereka harus bisa mendisiplinkan balita tanpa harus mengisolasi atau ngurung anaknya. Ini butuh kesabaran level dewa. Atau kalau kata orang Jawa tuh jembar segara nih. Soft skill kayak gini tuh syarat mutlak, bukan sekedar bonus. Sekarang kita masuk ke bagian 4, aturan nirlaba dan kewajiban. Siap-siap dengar fakta hukum soal bisnis daycare di Indonesia yang mungkin belum banyak orang tahu. Nirlaba. Iya beneran, kalian gak salah dengar. Aturan Permendikbud tahun 2014 itu tegas bilang kalau institusi kayak gini itu secara legal wajib berstatus yayasan nirlaba. Artinya, daycare itu pada dasarnya nggak didesain sebagai mesin pencetak uang atau profit-driven business semata. Logikanya tuh masuk akal banget. Kalau daycare netapin tarif bulanan yang lumayan nguras kantong, ya uangnya harus kelihatan dong wujudnya di kualitas. Entah gurunya jadi lebih kompeten, makanannya lebih bergizi, atau mainannya lebih bagus. Pokoknya uang itu harus muter lagi ke anak-anak, bukan malah numpuk jadi keuntungan pribadi si pemilik yayasan. Dan yang bikin lega, hukum kita tuh makin maju loh.
Di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, ada aturan keren yang mewajibkan perusahaan besar untuk nyediain fasilitas daycare. Tujuannya jelas, buat menjamin 1000 hari pertama anak secara maksimal. Jadi kedepannya, daycare ini bakal jadi kebutuhan esensial yang didukung sama ekosistem kerja kita, bukan lagi fasilitas mewah. Oke, tibalah kita di bagian kelima, hindari pola asuh autopilot. Dari tadi kita ngomongin negara dan aturan, sekarang mari kita arahin lagi fokusnya ke kita sendiri, ke ruang tamu rumah kita. Mbak Sylvie pernah ngasih analogi yang nyelekit tapi bener banget. Beliau bilang, daycare itu bukan laundry. Kita nggak bisa main drop anak di pagi hari terus main jemput pas sore, berharap mereka udah wangi, rapi, dan pinter dengan sendirinya. Nggak gitu dong mainnya. Pengasuhan yang berkesadaran itu butuh triangulasi aktif antara keluarga, daycare, dan lingkungan masyarakat. Orang tua tetap harus jadi kapten utamanya. Nah, sebelum kita pisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan. Coba deh dicek lagi, apakah ekosistem pengasuhan anak kalian sekarang udah benar-benar memenuhi standar? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita masih sering kejebak di pola asuh autopilot? Yuk, mulai hari ini kita audit lagi lingkungan anak kita. Tanyain rasionya, perhatiin pengasuhnya, dan jadilah tim yang solid buat tumbuh kembang mereka. Makasih banyak udah dengerin sesi Kupas Tuntas kali ini. Sampai jumpa di obrolan seru berikutnya.